Cerita Arwah Berduka volume ke-7 bagian yang ke-12-nya kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Karena pada video kali ini, maka kita pun akan bisa melihat sama-sama tentang seperti apakah ending cerita dari Cry di dalam pertarungan penentuannya pada volume yang ke-7. Oleh karena itu, tentu saja bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu tentang plot twist cerita apa lagi yang sebentar lagi akan segera terjadi, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Sederhananya, setelah relik pedang kunci bumi itu sekarang sudah berhasil dihancurkan, dan juga setelah misi dari kelompok rubah sekarang semuanya sudah digagalkan, maka di saat yang bersamaan itulah wajah dari Sorao sekarang langsung menjadi pucat karena beberapa alasan berikut. Alasan pertamanya sudah jelas karena dirinya sekarang terkena mental setelah melihat kekuatan asli dari Cry. Lalu alasan yang keduanya yaitu karena di dalam arena ini terdapat banyak sekali hunter level tinggi yang sekarang sudah bersiap untuk dapat menyerangnya. Mengingat pada kesempatan tersebut, Sorao pun sebenarnya sudah sadar bahwa di dalam sudut pandang dari semua orang yang ada di dalam arena ini, orang yang telah mencoba untuk dapat bisa menghancurkan dunia, dia adalah Sorao, bukan Cry Andre itu sendiri. Karena pada dasarnya, Sorao adalah penjahat dari kelompok rubah yang selama ini sudah menjadi buronan dari para hunter yang ada di semua negara. Atau dengan kata lain, Sorao adalah public enemy alias musuh bersama dari para hunter. Tapi meskipun begitu, Sorao pun bisa sedikit bernafas lega. Mengingat untuk sekarang, para magus level tinggi seperti Lucia, Rosemary, Lapis Fulgor, dan juga para pasukan magus lainnya saat ini sudah nampak sangat kelelahan. Akibat mereka sudah menggunakan semua kekuatan penuhnya itu untuk dapat bisa mengurangi efek ledakan besar dari relik pedang kunci bumi yang sebelumnya sudah digunakan oleh Cry. Namun masalahnya, walaupun para magus sekarang sudah tidak bisa bertarung, tapi para hunter lainnya yang merupakan petarung fisik dan juga petarung jarak dekat sekarang masih banyak sekali dan juga mereka pun sekarang masih standby. Jadi berdasarkan hal itu, walaupun sekarang aku masih bisa bertarung dengan kondisi kekuatanku yang sudah terkuras, tapi faktanya, aku sama sekali tidak yakin bahwa aku sekarang bisa menang melawan mereka semua karena aku sekarang hanya sendirian. Sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah bisa kita lihat tepat dari sudut pandang Cry dan juga tepat dari sudut pandang Raja. Di mana pada momen ini, Cry pun untuk pertama kalinya akhirnya sekarang bisa merasakan sangat kelelahan. Karena faktanya, sekarang Cry sudah menggunakan kekuatan dewanya itu, yaitu kekuatan mana drain. Walaupun sekarang dirinya sama sekali tidak sadar bahwa dia bisa menggunakan kekuatan itu. Akibatnya, tubuh dari Cry pun saat ini langsung menjadi lemas. Hingga di saat yang bersamaan itu, Cry pun langsung menjadi terjatuh ke tanah karena dirinya sekarang sudah dibuat menjadi pingsan. Sedangkan dari atas arena ini, Raja yang melihat Cry sudah terjatuh dan juga sudah pingsan, maka tanpa menunggu lama, dia pun kini segera berteriak menuju kepada para hunter lainnya dan juga menuju kepada para kesatria dengan cara berkata seperti ini kepada mereka. Oi, dengar! Tidak peduli apapun yang terjadi, prioritas dari kita adalah untuk bisa menyelamatkan Cry. Karena bagi negara ini dan juga bagi dunia ini, Cry adalah seorang hero. Alias, dia adalah pahlawan dari dunia. Mengingat dia telah berhasil mengalahkan kekuatan dari rubah ekor 9, sekaligus dia pun juga telah berhasil menyelamatkan dunia ini dari sebuah kehancuran. Jadi bagi kalian yang masih bisa bertarung, maka datanglah menuju ke tempat dari Cry untuk bisa menyelamatkannya. Sedangkan bagi kalian para hunter level tinggi, aku memerintahkan kalian untuk bisa segera menangkap ketua dari kelompok rubah ekor 9, baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan sudah mati. Dimana jika ada salah satu dari kalian yang berhasil menangkapnya, maka aku pun akan memberikan hadiah apapun yang nantinya akan kalian minta. Intinya, Raja langsung memerintahkan semua orang untuk dapat bisa menyerang Sorao. Nah, sayangnya, di dalam arena ini, Lucia sekarang sudah pingsan. Karena mananya saat ini sudah habis, ditambah potion yang diberikan oleh Citri ternyata adalah racun hasil eksperimen dari Citri yang baru. Mengingat dirinya sangat ingin tahu sehebat apakah kekuatan dari potion terbarunya jika diminum oleh para magus level tinggi yang ada di dalam arena. Sehingga hal itu pun sekarang terjadi juga kepada para magus lainnya. Di mana mereka pun sekarang jadi ikut pingsan juga hingga mereka pun sama sekali tidak bisa bergerak. Lalu di sisi lain, Lismart dan juga Luke sekarang masih sibuk untuk dapat bisa menyelamatkan warga sipil.
Sehingga pada kesempatan ini, mereka pun sekarang tidak bisa ikut datang untuk dapat bisa menyerang Sorao sesuai dengan perintah dari Raja. Berdasarkan hal itu, maka Sitri pun akhirnya langsung bergerak dengan seorang diri untuk dapat bisa mendekati Cry. Lalu, dia pun segera menggunakan kekuatan dari golemnya, yaitu kekuatan dari Kill Kill, untuk dapat membawa tubuh dari Cry, supaya Cry bisa segera mendapatkan perawatan. Sebagai gantinya, satu-satunya antar level tinggi terkuat yang sekarang masih bisa bertarung dan juga memiliki nyali untuk bisa berhadapan langsung dengan Sorao, akhirnya dia pun kini seketika langsung bergerak. Yaitu, dia adalah antar pensiunan terkuat dengan julukan War Demon atau dengan julukan War Emperor alias dia adalah Gar. Berdasarkan hal itulah, Gar pun kini segera melompat untuk bisa masuk menuju ke dalam arena. Dengan niat untuk dapat bisa berduel 1 lawan 1 melawan ketua dari kelompok rubah dan juga dengan niat untuk bisa mengalahkannya. Walaupun pada dasarnya Sorao sekarang masih bisa menggunakan kekuatannya, tapi ketika dirinya mulai menggunakan kemampuan sihirnya, maka yang saat itu keluar hanyalah sebuah angin kecil saja. Yang artinya kekuatan mana dari Sorao sekarang juga sudah terkuras. Sehingga pada momen ini dia pun jadi tidak bisa bertarung dengan menggunakan kekuatan penuhnya lagi. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Gar pun kini seketika langsung mendekat. Lalu dengan satu buah gerakan memutar tangannya, maka Gar pun kini seketika langsung menghantam bagian kepala dari Sorao menggunakan kekuatan penuhnya. Akibatnya, tubuh dari Sorao pun kini akhirnya langsung menjadi terpental. Sampai dia pun sekarang kembali memuntahkan banyak sekali darah tepat dari dalam mulutnya itu. Nah, menyadari bahwa kondisinya sekarang sudah berubah menjadi semakin parah, setelah dihantam secara langsung oleh seorang War Demon, maka di saat yang bersamaan itulah Sorao pun kini segera berkata di dalam hatinya bahwa sisa kekuatannya sekarang hanya bisa digunakan untuk dapat bisa melarikan diri. Mengingat jika dirinya terkena satu kali serangan lagi dari Gar, maka secara otomatis Sorao pun pasti akan langsung menjadi tumbang. Oleh karena itu, maka pada halaman yang berikutnya, Sorao pun kini segera memutuskan untuk dapat melarikan diri dengan menggunakan kekuatan sihir terbangnya lagi. Sebelum Garg saat ini bisa kembali mendekat dan juga sebelum Garg bisa menyerangnya. Meskipun pada awalnya, para hunter lainnya sekarang sempat mencoba untuk bisa mengejar Sorao. Namun ketika Sorao saat ini sedang terbang, maka tiba-tiba saja sebuah kejadian aneh yang sekarang sama sekali tidak kita sangka, akhirnya kini langsung terjadi tepat di hadapan kita semua. Di mana pada momen ini, Sister Fox akhirnya memutuskan untuk bisa bergerak dengan niat untuk dapat menyelamatkan Sorao. Dengan cara menggunakan kekuatan sihir Infinity Void-nya untuk dapat bisa menghentikan aliran waktu yang sekarang ada di sekitar mereka. Sehingga ketika berada di dalam lingkaran yang sudah dibuat oleh Sister Fox, maka sekarang hanya Sorao dan juga Sister Fox saja yang saat ini masih bisa bergerak. Sedangkan kondisi dari para hunter lainnya sekarang langsung menjadi membeku. Serta mereka pun juga tidak menyadari bahwa hal ini sudah terjadi kepada mereka. Tidak hanya itu, karena setelah Sister Fox sekarang sudah berhasil menghentikan waktu, maka tanpa menunggu lama, dia pun kini seketika langsung berkata kepada Sorao, "Dengar, kami mungkin nanti membutuhkan bantuanmu. Karena faktanya, musuh dari Cry mungkin saja nantinya bisa menjadi aliansiku. Oleh karena itu, sekarang aku akan membantumu untuk bisa segera kabur. Karena pada dasarnya, pertarungan ini sekarang sebenarnya sudah cukup." Lalu, setelah berkata seperti ini kepada Sorao, maka Sister Fox pun langsung menyentuh bagian dada dari Sorao dengan menggunakan jari telunjuknya. Kemudian secara instan, Sorao pun kini langsung berpindah tempat dengan menggunakan kekuatan teleport untuk bisa kembali menuju ke dalam markasnya. Dengan begini, maka jalannya pertarungan dari Cry dan juga Sorao yang sekarang terjadi tepat di dalam arena, akhirnya kini seketika langsung selesai. Wow, menarik banget ya. Nah, sampai di sini pasti banyak sekali yang bingung kenapa Sister Fox memiliki kekuatan yang sangat besar. Pertama, Sister Fox memiliki kekuatan Izanami untuk dapat bisa membuat time loop atau perputaran waktu. Lalu yang kedua, Sister Fox memiliki kekuatan teleport. Dan yang ketiga, Sister Fox bisa menghentikan waktu yang ada di sekitarnya. Sehingga hanya orang-orang yang ada di dalam lingkaran sihirnya saja yang saat itu masih bisa bergerak. Sedangkan para hunter lainnya yang ada di luar justru malah menjadi membeku untuk sementara waktu. Jawaban dari pertanyaan di atas sebenarnya sangatlah sederhana. Intinya, Sister Fox adalah anggota dari klan dewa yang asli.
alias dia adalah anak perempuan dari Dewa Rubah yang asli, yaitu anak dari Mother Fox. Ditambah, level dari Sister Fox sekarang berada pada level 10, yang artinya pada dasarnya dia memang jauh lebih kuat daripada hunter lainnya. Namun sayangnya, nasib dari Sister Fox sekarang agak sedikit sial. Karena ketika bertarung melawan Cry, dirinya pun sekarang sama sekali tidak bisa menang. Nah, setelah melihat semua potongan cerita di atas, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini kembali berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Cry lagi. Di mana setelah beberapa hari berlalu, dan juga setelah Cry sekarang sudah sadar dari pingsannya, maka di momen yang sama itulah, Cry pun sekarang langsung bertanya kepada teman-temannya tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Lalu setelah dijelaskan oleh Sitri tentang seperti apa kejadian yang sebenarnya, maka Cry pun langsung berkata seperti ini sambil memasang wajah emoji batunya lagi. Hah? Yap, bener banget. Cry cuma melongo dan juga dia pun sama sekali tidak percaya tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya ketika Cry sedang memegang relik pedang kunci bumi tersebut. Karena sekali lagi, dari sudut pandang Cry, dirinya sama sekali tidak merasakan apa-apa selain melihat kilatan cahaya putih tepat sebelum pedang itu hancur. Berdasarkan hal itulah, maka Cry pun sekarang segera memutuskan untuk dapat bisa berjalan menuju ke lokasi arena. Demi dapat memastikan separah apakah kerusakan yang sebenarnya sudah dibuat oleh dirinya. Kemudian, ketika Cry sekarang sudah sampai di sekitar arena tersebut, maka tiba-tiba saja Cry pun kini seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena pada momen ini, Cry bisa melihat bahwa kondisi dari arena sekarang sudah hancur lebur hingga hampir tidak bersisa. Nah, di momen inilah Cry pun langsung berkata seperti ini di dalam hatinya. Maafkan aku, karena gara-gara aku, kalian semua sekarang menjadi repot untuk dapat bisa membersihkan puing-puing itu. Kemudian setelah mengucapkan semua kalimat tersebut, maka Cry pun kini seketika langsung menjadi sadar bahwa sebelum dirinya datang menuju ke dalam arena, Cry pun sempat berbicara asal-asalan. Bahwa Cry sangat ingin sekali bisa melihat sebuah bencana alam yang terjadi tepat di depan matanya. Namun masalahnya, Cry sendiri lagi-lagi tidak menyangka bahwa semua ucapan asal-asalannya tersebut sekarang justru malah menjadi kenyataan. Menarik ya, di saat para hunter lainnya sekarang sudah mulai melakukan pembersihan dari arena yang sekarang sudah rusak, maka di momen yang sama ini, Sitri pun tiba-tiba saja langsung menghilang dari pandangan Cry. Lalu di momen yang sama itu, Sitri pun segera datang menuju ke tempat dari Franz yang sekarang sedang melakukan kerja bakti. Kemudian ketika Sitri sudah mulai mendekat, maka dia pun langsung berkata seperti ini kepada Franz. Bahwa Sitri ingin meminta sampel dari darah yang dimuntahkan oleh Sorao untuk bisa dibawa pulang. Karena menurutnya, Sitri ingin melakukan sebuah eksperimen baru dari darah ketua kelompok rubah ekor 9. Mendengar percakapan itu dari kejauhan, Cry pun sekarang langsung menepuk jidatnya sambil berkata seperti ini kepada kita. Hah? Apa yang akan dilakukan oleh Sitri lagi? Apakah mungkin dia sudah berniat untuk dapat bisa membuat sebuah golem baru dengan menggunakan darah dari ketua rubah? Singkat cerita, setelah melihat sedikit potongan kisah dari sudut pandang Cry dan juga dari sudut pandang Sitri, maka pada kesempatan yang berikutnya, kini kita pun seketika langsung diperlihatkan mengenai kejadian apa saja yang sekarang akan segera terjadi tepat dari sudut pandang Sorao. Namun supaya tidak bingung urutannya, maka kami pun akan menyampaikan lebih dulu bahwa cerita ini akan sedikit mundur menuju kepada masa lalu. Atau tepatnya, cerita ini merupakan sebuah kejadian setelah Sorao diteleport oleh Sister Fox menuju ke dalam markasnya. Sederhananya, tepat ketika Sorao sudah tiba di dalam markasnya, maka di saat yang bersamaan, sebuah kejadian menarik yang sekarang sama sekali tidak disangka, kini akhirnya seketika langsung terjadi tepat menuju kepada Sorao. Di mana pada momen itu, ketua rubah ekor 9 yang kedua, atau raja dari mereka yang kedua, yaitu seorang hunter ekor 9 dengan nama Keno, kini dia pun tiba-tiba saja langsung datang tepat di hadapan dari Sorao. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun kini segera menguruskan pedangnya itu menuju kepada Sorao sambil berkata seperti ini kepadanya. Haha, ternyata semua rencanamu saat ini sudah berhasil digagalkan. Ditambah, kelompok organisasi rubah ekor 9, cabang negara Zeburudia, sekarang semuanya sudah hancur. Dengan begini, maka untuk selanjutnya, akulah yang akan mengambil alih komando paling tinggi dari kelompok rubah ekor 9. Nah, mengingat sekarang aku sudah tidak membutuhkanmu, maka aku pun sekarang akan langsung menghabisimu di sini.
Mendengar semua ucapan itu dari Keno atau dari Kenbi, maka pada awalnya Sorao pun sempat mencoba untuk bisa melawan. Karena pada dasarnya terdapat sebuah aturan tertulis dari kelompok rubah ekor 9, yaitu para bosnya atau para rajanya tidak boleh saling membunuh dan juga para rajanya sekarang tidak boleh saling menyerang. Namun, karena status dari Sorao sekarang sudah dianggap sebagai seorang pecundang akibat berhasil dikalahkan oleh Cry, maka Kenbi pun tanpa pikir panjang, kini dia pun akhirnya langsung menebas tubuh dari Sorao hingga dia pun sama sekali tidak berdaya.